Misalnya ada anak yang kemudian hamil dan melahirkan. Nah, itu terus berapa biaya dia untuk pada saat hamil tersebut, terus kemudian melahirkan dan membesarkan anak. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Helwina Handayani di Bincang-bincang Sobat KPAI. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas, serta jangan lupa melakukan vaksin COVID-19. Sobat, seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah disahkan oleh DPR RI, dan Undang-Undang TPKS ini juga mengatur terkait dengan restitusi pada korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, Sobat, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan ibu kita yang cantik ini, Ibu Livia Iskandar, dan beliau saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia atau yang dikenal dengan LPSK. Kita sapa dulu Ibu Livia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya? Saya manggilnya apa? Mbak Helwina boleh Ibu? Boleh? Iya boleh Ibu. Oke. Gimana Ibu kabarnya di pagi hari ini Ibu? Kalau di Cijantung udah siang Mbak. Iya, kita karena selalu semangat pagi nih Bu kalau di podcast KPAI. Semangat. Iya. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di sela-sela aktivitas Ibu yang sangat padat. Dan kami senang sekali bisa berbincang-bincang juga, dan ini juga merupakan tindak lanjut dari MOU antara KPAI dengan LPSK ya Ibu ya. Iya. Baik Ibu, kita langsung saja. Ibu Livia, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan oleh DPR RI kalau tidak salah pada April 2022 ya Bu ya. Betul, 12 April 2022 dan kemudian ditandatangani oleh Presiden tanggal 9 Mei 2022. Bagaimana Bu terkait dengan pengaturan restitusi dalam Undang-Undang TPKS ini menurut pandangan dari LPSK? Baik, terima kasih. Ya, jadi LPSK juga merasa apresiatif ya bahwa Undang-Undang TPKS ini kemudian sudah ditandatangani oleh disahkan melalui rapat paripurna DPR, dan saya waktu itu juga ada di situ Mbak. Jadi saya menyaksikan detik-detik bersejarah yang benar-benar membuat kita semua ini ya menitikkan air mata karena terharu, bahagia begitu bahwa perjuangan begitu banyak pihak untuk sampai ke titik itu akhirnya dapat dilancarkan begitu. Dan tentu saja dari LPSK kami memang sudah melakukan penghitungan untuk restitusi atau ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang memang sesuai dengan mandat Undang-Undang 31/2014 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi memang kami sudah melakukan penghitungan restitusi itu dan bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum, terutama dengan jaksa penuntut umum, untuk memastikan agar restitusi penghitungan LPSK ini masuk ke dalam tuntutan jaksa. Yang selanjutnya tentu saja agar masuk dalam amar putusan hakim. Namun memang masih belum ideal sih, masih banyak harus ditingkatkan masalah kesadaran tentang hak korban ini begitu. Dan kita tapi melihat bahwa LPSK memberi apresiasi dengan memberikan piagam penghargaan itu Mbak kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang berhasil mengeksekusi restitusi. Jadi memang dibayarkan kepada korbannya.
Nah, ini kami melihat bahwa semakin banyak kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri yang kami berikan penghargaan, itu sepertinya semakin semangat. Jadi mungkin itu adalah satu terobosan ya yang kami lakukan di LPSK, di mana kami memberikan apresiasi kepada para jaksa, dan ini kami melihat bahwa ternyata semakin banyak gitu. Dan kebetulan ini juga hari Jumat yang akan datang saya juga akan pergi ke Karanganyar, Jawa Tengah, untuk memberikan penghargaan kepada JPU dan timnya yang berhasil mengeksekusi restitusi dibayarkan untuk korban TPKS. Jadi sebenarnya posisi LPSK dalam hal restitusi ini tentu memberikan masukan ya Bu Livia ya kepada aparat penegak hukum. Kami memberikan penghitungan baik. kepada aparat penegak hukum, karena ada di undang-undang ini, kalau untuk ini ya, tentang penghitungannya apa saja yang dimasukkan. Baik. Bu Livia, tentunya Sobat KPAI semua ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual ya Bu, karena kan kalau KPAI kan domainnya untuk anak, jadi Sobat KPAI tentu ingin tahu, mungkin Ibu Livia bisa menjelaskan apa itu restitusi dan bagaimana proses restitusi tersebut dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana perdagangan orang. Ya, baik. Jadi memang kita kalau untuk anak menggunakan ini ya, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Begitu. Dan selanjutnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbannya selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini di PP 43 ini dijelaskan tentang bagaimana pengajuan permohonan restitusi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana itu, misalnya yang selama ini dilakukan oleh LPSK adalah ya anak yang misalnya dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak yang jadi korban kekerasan fisik dan psikis, anak korban perdagangan juga di sini. Jadi memang kita melihatnya dari apa saja itu, misalnya ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, terus ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan atau penggantian biaya medis dan atau psikologis. Tapi tentunya itu hal-hal yang di luar dari yang sudah dibiayai LPSK. Jadi misalnya kalau sudah menjadi terlindung LPSK itu kan kemudian transportasi kami cover gitu kan. Terus bantuan psikologis, kami punya rujukan kepada seluruh psikolog di seluruh Indonesia, begitu kan. Nah, tetapi kemudian kami bekerja sama dengan para psikolog itu untuk membuat proyeksi. Kira-kira berapa kali lagi sih si anak ini harus datang ke psikolog untuk pemulihan psikologis gitu, supaya bisa kembali. Karena itu yang panjang ya Bu Livia, tahapannya itu bisa rehabilitasi. Saya ambil panduannya sebentar. Boleh Bu, boleh. Ini kami punya panduan ini, panduan rehabilitasi psikologis sebagai perlindungan LPSK. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya yang itu menguraikan gitu apa saja yang bisa dilakukan oleh psikolog untuk assessment bagaimana, kemudian setelah menjadi terlindung LPSK untuk penguatan sehingga yang bersangkutan dapat
memberikan keterangan dengan baik gitu kan. Iya, karena itu memang berat sekali ya Bu untuk proses rehabilitasi secara psikologis itu ya Bu ya, dan ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang ya Bu. Walaupun tidak semua kasus gini, tergantung juga dengan faktor apa yang kami di psikologi itu juga faktor yang menjadi pelindung ataupun faktor menjadi resiko. Jadi misalnya seorang anak yang pada saat terjadi kekerasan seksual ini, tetapi kemudian berada dari keluarga yang mendukung dia. Jadi misalnya pelakunya adalah misalnya guru atau apa namanya, kan banyak juga yang tinggal di sekolah berbasis asrama ya, yang pelakunya adalah gurunya atau pemilik sekolah tersebut dan sebagainya. Tapi keluarganya itu sangat mendukung. Nah itu akan berbeda. Yang kita sebut itu sebagai faktor pelindung gitu, dibanding seorang anak yang misalnya tinggal yang tumbuh di keluarga yang misalnya ya pelakunya bisa jadi adalah ayah kandungnya atau ayah tiri atau ayah atau paman, kakak, kakek, adik. Nah, itu tentu saja akan lebih banyak faktor resikonya, dan masalah pengasuhan tuh menjadi masalah juga itu Mbak Helwina, pengasuhan betul. Dalam arti kata, kalau pelakunya adalah keluarga dekat, kan itu kita harus keluarkan anak tersebut kan dari rumahnya yang tidak aman tersebut ya. Berarti tidak hanya restitusi ya Bu ya, berarti ada bantuan-bantuan lainnya yang mengikut serta dalam proses itu. Tetapi yang masuk di dalam restitusi adalah proyeksi psikologis tentang berapa kali anak tersebut harus konseling ke psikolog. Begitu. Kalau misalnya anak tersebut ingin melanjutkan sekolahnya, begitu. Ini kan misalnya contohnya nih, saya menjadikan contoh kasus yang di Jawa Barat itu ya, yang pemilik pesantren itu. Nah itu ada 13 anak yang menjadi korban. Yang kemudian menjadi terlindung LPSK, bahkan ada 27 tapi 13 yang jadi korban langsung. Nah itu kemudian kami, tim penilai kami itu menghitung begitu kan. Misalnya ada anak yang kemudian hamil dan melahirkan. Nah itu terus berapa biaya dia untuk pada saat hamil tersebut, terus kemudian melahirkan dan membesarkan anak begitu. Tapi kan ada juga yang tidak korban TPKS tapi tidak hamil. Nah itu ada yang kemudian ingin melanjutkan sekolah. Jadi kebutuhan masing-masing korban itu akan berbeda. Nah jadi tidak semua tuh dipukul rata begitu, Mbak Helwina. Berdasarkan dengan apa yang dianggap menjadi kerugian oleh anak atau keluarga anak tersebut gitu. Baik. Bu Livia, ada hal yang tentu Sobat KPAI sangat ingin mengetahui terkait dengan restitusi ini, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang TPKS. Apakah sudah dilakukan upaya sosialisasi juga Bu oleh LPSK? Ya, memang LPSK karena setiap minggu tuh kami melakukan program perlindungan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, pada saat kami pergi itu juga selalu menyempatkan atau berdiskusi dengan rekan-rekan penegak hukum gitu ya. Jadi misalnya bicara dengan para jaksa, dengan para penyidik gitu, karena kan nanti di Undang-Undang TPKS ini pun juga salah satu pasalnya itu, saya lupa pasal berapa, yang mengatakan bahwa aparat penegak hukum itu wajib memberitahukan tentang restitusi kepada korban begitu, dan kemudian bisa memohon
penghitungan restitusi kepada LPSK. Apabila mengetahui ada anak korban tindak pidana kekerasan seksual atau tindak pidana perdagangan orang, sobat bisa meminta bantuan kepada LPSK untuk melakukan penghitungan apa saja ya Bu ya yang dibutuhkan oleh korban, seperti itu ya. Ya, jadi apa saja yang dianggap menjadi kehilangan, misalnya gini, Mbak Helwina, misalnya seorang orang tua yang kemudian harus meninggalkan pekerjaannya karena mengantar anaknya bolak-balik ke kantor polisi. Nah, itu kemudian bisa dihitung itu sebagai bentuk dari kehilangan penghasilan misalnya. Misalnya penghasilannya adalah misalnya pekerjaannya adalah seorang buruh cuci yang penghasilannya misalnya 50.000 atau 100.000 per hari. Nah, itu dihitung berapa kali yang harus mengantar. Kemudian juga dihitung misalnya transportasinya pakai apa. Karena seringkali kan karena Indonesia ini luas ya, seringkali di kepulauan yang jauh di ujung sana gitu. Untuk mengakses polisi ternyata juga berliku-liku gitu, harus nyebrang dulu, harus bagaimana, itu kan butuhkan biaya semuanya. Nah, itu juga akan dihitung. Jadi memang itu bisa dilihat dari itu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan. Nah, yang Ibu, kemana nih masyarakat bisa mengakses informasi-informasi tersebut, Ibu? Apakah ada website? Bisa. Ya, ada website LPSK. Ya, ada nih websitenya adalah www.lpsk.go.id. Begitu. Ada juga bisa di situ kan. Kemudian untuk mengajukan permohonan itu bisa juga download ke Google Play Store kalau kita adalah pengguna Android. Itu ada bisa mendownload aplikasi perlindungan LPSK, terus kemudian memasukkan semua ininya. Luar biasa nih, LPSK sudah punya aplikasi khusus di Google Play Store ya Bu ya? Iya, sudah. Mudah-mudahan KPAI nanti bisa menyusul. Luar biasa. Jadi lebih mudah ya Bu sebenarnya untuk mengakses informasi tersebut. Mengakses informasi karena kan masih banyak anggota masyarakat yang kurang paham tentang restitusi. Iya, betul Ibu. Karena itu memang kita membutuhkan kerjasama, makanya kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KPAI dan dengan LPSK kita akan mengadakan focus group discussion dengan para APH di 6 tempat gitu. Nah, ini minggu depan di Bandung, nanti habis itu berikutnya lagi di Kalimantan. Jadi ada kami senangnya lebih banyak ini ya Bu ya, menghantarkan bola itu gitu ya Bu ke daerah-daerah. Betul. Bu Livia, bagaimana ini Bu tren pengajuan dan penghitungan restitusi itu sendiri pasca disahkannya Undang-Undang TPKS ini Bu? Apakah mengalami peningkatan atau masih landai angkanya? TPKS tidak pernah landai ya Mbak. Oke. Ya, itu menjadi sedih ya Bu ya, sedih sekali loh. Tetap saja ya menjadi permohonan perlindungan ada yang menjadi banyak. Bahkan anak pun tidak aman di rumahnya sendiri. Itu kan sebenarnya paling menyedihkan ya. Karena kan pelakunya bisa tadi keluarga dekat, bisa tetangga, bisa pacar, teman, guru, dosen, ya kalau dosen mungkin udah dewasa, nggak anak-anak ya. Tapi maksudnya yang banyak itu juga tetangga, dan menurut saya yang menjadi satu hal menjadi perhatian LPSK adalah pada saat COVID ini, kemudian kan sekolah kan online, nah ternyata sekolah online itu juga ada masalah tersendiri gitu, anak-anak yang terpapar dengan konten yang tidak semestinya, sehingga kemudian anak-anak ini mempraktekkan pada tetangganya, ada pada sepupunya, sehingga kita melihat sebenarnya pelaku anak itu menurut saya meningkat ya, secara kualitatif aja saya nggak melihat ininya, tapi maksudnya saya beberapa kali kita LPSK pada saat turun ke lapangan gitu benar-benar lihat, wah ternyata bahkan
yang paling kecil ya, pelaku paling kecil yang saya pernah yang saya tahu adalah anak umur 7 tahun yang mengikuti kakaknya umur 11 tahun. Itu gara-gara terpapar konten tadi. Sehingga kemudian mereka mempraktekkan kepada tetangga. Tetangganya juga masih kecil. Jadi tetangganya juga masih 5 tahun, pelakunya juga umur 7 tahun. Aduh. Jadi memang itu banyak juga Ibu dilaporkan ke LPSK. Ya, saya belum melihat data statistiknya, tapi yang saya jumpai saya di lapangan sih sudah beberapa ya. Jadi memang menurut saya bagaimana bisa bekerja sama dengan Kominfo begitu ya, tentang konten-konten tersebut yang karena kan kelihatannya seperti belajar, ternyata padahal lagi nonton hal-hal yang tidak boleh ditonton itu begitu. Iya, betul. Ya, dengan adanya online ya Bu ya, sekolah secara online. Jadi oleh karena itu memang saya selalu mengajukan, kebetulan saya karena latar belakang saya juga psikolog ya. Iya. Mbak, jadi itu akhirnya saya kalau di LPSK kan kami hanya menangani yang sudah terjadi ya. Di hilir gitu. Nah, tetapi saya bisa menggunakan topi saya sebagai psikolog untuk menyampaikan di hulu juga gitu. Maksudnya untuk pencegahan misalnya juga kepada orang tua, misalnya tidak, maksudnya jangan biarkan itu memasang komputer tuh yang tidak layarnya tuh tidak terlihat oleh orang tua. Begitu kan kalau misalnya di kamar. Kalau di kamar harus diletakkan bagaimana rupa sehingga pada saat orang tua masuk tuh langsung bisa terlihat layarnya, jadi terlihat kita lagi nonton apa dia gitu kan. Ya betul sekali Ibu, banyak sekali memang jadi lebih baik kita harus terjadi dengan adanya sekolah dari rumah ya. Apabila seorang pelaku itu mempunyai ketidakmampuan secara ekonomi Bu, maka siapa yang akan bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada korban ini? Atau adakah istilah lain selain restitusi? Iya, jadi yang menjadi satu terobosan di Undang-Undang TPKS 12 2022 ini adalah bahwa dikenal adanya sita aset gitu ya. Sita aset. Jadi itu kan untuk Undang-Undang TPPO ada kan sita aset. Tetapi untuk TPKS nih menjadi terobosan adanya sita aset. Nah, kalau kemudian si pelaku ini tidak ada aset yang bisa disita, terus kemudian bahwa keadaannya memang sangat sulit begitu, itu kemudian ada mekanisme restitusi itu diubah menjadi kompensasi dan dibayarkan lewat lewat LPSK, dan itu ada mekanisme yang adalah dana bantuan korban. Dana bantuan korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini tentu saja bagaimana caranya supaya kemudian ini juga tetap memberikan efek jera kepada pada pelaku. Jangan kemudian dipikir bahwa karena nggak mampu, jadi ya udah biar aja negara yang membayarkan. Tidak seperti itu. Jadi memang perlu diatur dengan peraturan pemerintah, dan LPSK memang sudah ditunjuk menjadi pelaksana untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah ini dengan nanti inisiatif prakarsa dari Kumham. Jadi kami akan bekerjasama dengan Kumham, kemudian dengan Kementerian Keuangan, kemudian dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kementerian lain yang berkaitan dengan dana bantuan korban ini untuk menyusun rancangan peraturan pemerintahnya. Untuk restitusi ini, apakah nantinya dibayarkan melalui LPSK atau? Jadi langsung? Itu memang langsung dibayarkan. Yang mengeksekusi adalah jaksa, ya kan? Jadi, berarti melalui putusan pengadilan yang tetap. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada putusan pengadilan,
kemudian keputusan hukumnya tetap bahwa memang pelaku tersebut adalah memang divonis bersalah, terus kemudian hakim juga biasanya itu kan kita masukkan kan ke JPU untuk masuk ke tuntutan. Nanti kemudian dari tuntutan itu harapannya kan tentu saja masuk ke amar putusan hakim. Nah, di amar putusan hakim itu ditulis nanti harus membayar restitusi. Misalnya penghitungan LPSK tuh jumlahnya misalnya 20 juta. Ya. Gitu. Nah, terus kemudian langsung untuk dieksekusi oleh jadi hakim akan kemudian si jaksa yang kemudian memastikan. Jadi makanya itu kerja keras jaksa juga untuk kemudian dibayarkan. Oleh karena itu LPSK memberikan penghargaan kepada kejaksaan tinggi, beberapa kejaksaan tinggi sudah kami berikan dan kejaksaan negeri. Ibu, ada nggak sih tantangan ataupun hambatan mungkin dalam proses pengabulan atau penolakan permohonan restitusi, khususnya kasus-kasus anak korban tindak pidana kekerasan atau kekerasan seksual? Dan yang dibayar untuk kekerasan, untuk TPKS itu misalnya dibayar masih kurang dari 10%. Baik. Begitu. Tapi kita melihat ada tren kenaikan gitu, bahwa sekarang semakin lama semakin banyak pelaku yang melaksanakan ininya ya, untuk membayar untuk memenuhi si korban gitu ya, maksudnya hak si korban atas pemenuhan hak saksi korban gitu, karena kan korban ini kan juga akan harus menata hidupnya lagi, bahkan setelah proses hukum telah selesai gitu kan. Nah ini juga LPSK, Mbak Helwina, sebagai informasi juga nih, LPSK sedang membangun sebuah pusat perlindungan, pemulihan dan pelatihan untuk. Jadi ada program pemberdayaan ya Bu ya? Ya nantinya. Jadi kalau misalnya gini, setelah selesai proses hukum, kok ternyata ini ya belum, contohnya misalnya seorang ibu yang harus menjadi orang tua tunggal karena pelakunya adalah suaminya, begitu kan? Nah ini kan harus menjadi orang tua tunggal, berarti kan harus dibantu untuk bisa secara psikologis, secara ekonomi, begitu. Nah jadi di pusat ini, di yang kami sebut P4 LPSK ini, itu nanti ibu dan anak-anaknya itu akan diberikan pelatihan. Selain dia juga bisa memulihkan diri, selain dia juga bisa dibantu untuk menata hidupnya ke depan, sehingga dia bisa benar-benar nanti tetap menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Jadi memang sangat dibutuhkan itu untuk. Seringkali tadi kan ada rehabilitasinya harus lebih panjang karena ya itu tadi yang tiba-tiba tidak bekerja kemudian harus bekerja menghidupi 3 anak, gitu kan, misalnya keterampilan terbatas, mempunyai, terus belum lagi kalau misalnya lingkungan keluarganya tidak memungkinkan gitu kan untuk anak tersebut tinggal di situ. Nah itu kan perlu pengasuhan dan sebagainya. Sebenarnya kompleks ya Bu ya, permasalahan yang dihadapi oleh korban-korban kompleks. Dan memang ini membutuhkan kerjasama lintas sektor. Betul ya Bu ya. Oke. Dan terakhir ini jadi iya, Ibu Livia, mungkin ada pesan-pesan untuk sobat KPAI semuanya, apabila ada yang mungkin tetangganya, keluarganya yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual atau tindak pidana perdagangan orang, mungkin apa yang harus mereka lakukan, Ibu? Ya memang di sini seringkali karena ketidaktahuan kan. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang mengetahui, misalnya kan bisa memberi dukungan supaya peristiwa pidana tersebut dilaporkan ke polisi. Oke, itu yang paling utama ya Bu ya. Ya, karena dulu ya. Ya, tapi kan tidak semua korban ingin melanjutkan ke proses hukum, Mbak. Ya kan? Iya, betul. Jadi kan memang ditimbang dulu. Maksudnya
Apakah mau, karena proses hukum itu juga ya seringkali kan tidak bisa kita prediksi gitu kan, bisa panjang, bisa pendek, tergantung bagaimana. Ada yang bisa 2 tahun, ada yang bisa lebih dari 2 tahun untuk sampai ke pengadilan dan sebagainya. Jadi maksudnya memang harus tergantung kesiapan gitu. Kesiapan kalau misalnya tidak siap untuk menjalani proses hukum, berarti penting untuk mendapatkan pemulihan sesegera mungkin gitu kan. Nah, ini juga misalnya gini, kita ada undang-undang bahwa aborsi aman bagi korban kekerasan seksual. Nah, ini yang seringkali juga terlewatkan karena hanya diberi waktu oleh Undang-Undang 36 2018 itu kalau tidak salah 40 hari. Begitu. Jadi, dan itu biasanya orang masih belum paham apakah dirinya hamil atau ya gitu ya. Jadi memang kalau sampai itu terjadi, itu kemudian harus segera periksa, harus ke RSUD terdekat ya. Dan itu kalau bisa rumah sakit yang memang kemudian bisa diambil buktinya dan diperiksa begitu kan, untuk kalau visum et repertum itu kan memang diminta oleh polisi ya, karena itu kan akan dijadikan alat bukti begitu. Jadi memang tidak mudah, saya paham sekali. Namun untuk sobat KPAI di luar sana, bahwa bantuan itu sudah banyak sekarang yang memberi bantuan dan sudah ada payung hukumnya, Undang-Undang TPKS ini yang bisa memberi perlindungan untuk seluruh warga negara. Luar biasa Ibu atas bincang-bincangnya di pagi hari ini, dan tentunya kita dapat mengedukasi seluruh sobat KPAI dan juga masyarakat di seluruh Indonesia ya Ibu. Bu Livia, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga. Baik, sobat KPAI, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Salam sehat untuk anak Indonesia. Untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.